Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Maria Kanti Devi dari Akuntansi 4. Hari ini akan mempresentasikan tentang perencanaan. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangkau waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Unsur-unsur perencanaan yang baik harus dapat menjawab 6 pertanyaan. 1. What, apa. 2. Who, siapa. 3. When, kapan. 4. Where, di mana. 5. Why, mengapa. 6. How, bagaimana. Sifat-sifat rencana yang baik ada 6. 1. Mudah dipahami sehingga penafsiran yang berbeda-beda dapat ditiadakan. 2. Fleksibel, suatu rencana yang harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 3. Stabilitas, rencana harus dijaga sehingga tidak perlu setiap kali mengalami perubahan. 4. Jangka waktu dan faktor-faktor produksi seimbang dengan kebutuhan. 5. Meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, jadi meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Ada 4 tahap perencanaan. 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber-sumber dayanya secara tidak efektif. 2. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang terhadap sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. 4. Mengembangkan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan penilaian alternatif serta pemilihan alternatif yang terbaik. Siapa saja yang bisa membuat rencana? 1. Panitia perencana. 2. Bagian perencanaan. 3. Tenaga staf. Jenis-jenis perencanaan. Rencana global atau global plan berisi tentang penentuan tujuan suatu organisasi secara menyeluruh. Apa yang terjadi tujuan jangka panjang organisasi? Tujuan globalisasi ini dapat dipandang sebagai misi suatu organisasi. Analisa penyusunan rencana global terdiri atas strength, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, weakness, memperhatikan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, opportunity, yaitu kesempatan terbuka yang dimiliki oleh organisasi, threat, yaitu tekanan dan hambatan yang dimiliki oleh organisasi. Rencana strategi bagian dari rencana global yang lebih terperinci, di mana dengan menyusun rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai rencana global. Dimensi waktunya jangka panjang dalam mencapaiannya dilakukan dengan sistem prioritas. 3 alasan penggunaan perencanaan strategi, yaitu 1. Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya yang akan dilakukan. 2. Mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. 3. Titik permulaan pemahaman dan penilaian kegiatan manajer dan operasi. Jenis rencana 1. Tujuan harus dirumuskan sejelasnya agar dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Juga harus wajar, rasional, ideal. Tegasnya tujuan yang diinginkan itu harus ditetapkan supaya perencanaan tidak mengembang. 2. Kebijaksanaan adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan, yang memberikan suatu batas umum dan arah guna mencapai suatu tujuan. Pentingnya kebijaksanaan. 1. Merupakan bagian dan membawa arah fungsi perencanaan. 2. Memberikan arti terhadap tujuan. 3. Untuk mendapatkan tujuan perusahaan secara benar. 4. Alat pengkliderasian wewenang. 5. Alat untuk mendapat wewenang. Tingkat-tingkat kebijaksanaan. 1. Kebijaksanaan pokok. 2. Kebijaksanaan bagian. 3. Kebijaksanaan umum. 3. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang diwujudkan, urutan waktu dan rangkaian itu harus dilaksanakan. 4. Rule atau aturan adalah suatu rencana tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. 5. Program
adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret karena suatu 5. Program adalah satu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan yang konkret karena sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, waktu, maupun anggaran. 6. Budget adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan pada setiap bidang. 7. Metode merupakan hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan suatu pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan fasilitas-fasilitas yang tersedia dan jumlah penggunaan waktu, uang, dan usaha. 8. Strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Keuntungan perencanaan itu ada 10. 1. Dengan perencanaan, tujuan menjadi jelas, objektif, dan rasional. 2. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur, dan ekonomis. 3. Perencanaan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. 4. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat. 5. Perencanaan dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan. 6. Perencanaan dapat memperkecil risiko yang dihadapi perusahaan. 7. Perencanaan memberikan landasan untuk mengendalikan. 8. Perencanaan merangsang prestasi kerja. 9. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap. 10. Dengan perencanaan dapat diketahui tingkat keberhasilan karyawan. Kerugian perencanaan. 1. Perencanaan akan membatasi tindakan dan inisiatif para bawahan karena mereka harus bekerja sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. 2. Perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil dalam keadaan darurat, padahal keadaan darurat perlu diambil keputusan yang cepat. 3. Informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan masa depan. 3. Informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan masa yang akan datang belum tentu tepat sehingga manajer tidak akan dapat secara pasti meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 4. Biaya yang diperlukan untuk perencanaan cukup besar, bahkan dapat melampaui hasil yang akan dicapai. 5. Perencanaan mempunyai penghalang-penghalang psikologis karena orang lebih memperhatikan masa sekarang daripada masa yang akan datang. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selamat pagi, Bu.